Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tia Sekar Nurjanah dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Kelas A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 2020. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai pasar, pemasaran, dan strategi pemasaran. Sebelum memulai presentasi, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Produk dan jasa hasil dari suatu perusahaan membutuhkan konsumen. Untuk sampai kepada konsumen, diperlukan pasar sebagai tempat berkumpulnya antara pedagang dan pembeli, serta terjadinya transaksi jual-beli. Pentingnya pemasaran yang baik sangat berpengaruh pada rasa keinginan konsumen untuk membeli. Hal ini disebut dengan strategi pemasaran. Dalam penerapan konsep atau strategi pemasaran tidak selalu berjalan mulus. Banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan gagalnya sebuah strategi pemasaran. Kendala-kendala tersebut muncul akibat dari ketidaktahuan dan kurangnya pengalaman mengenai pasar, pemasaran, dan strategi pemasaran. American Marketing Association tahun 1960 mengatakan, pemasaran adalah pelaksanaan dunia usaha yang mengarahkan arus barang-barang dan jasa-jasa dari produsen ke konsumen atau pihak pemakai. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plaza, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dan terjadinya transaksi jual-beli dalam rangka pemenuhan kebutuhan serta keinginan. Fungsi pasar. Menurut Sukirni tahun 2000 dalam Zayunul Fata tahun 2010 terdapat 3 macam fungsi pasar, yakni yang pertama fungsi distribusi. Pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Pasar memiliki fungsi dalam menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Pasar merupakan tempat terjadinya tawar-menawar sebelum dilakukannya transaksi jual-beli. Yang ketiga, fungsi promosi. Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi karena di pasar banyak dikunjungi oleh pembeli. Ciri-ciri pasar. Pasar memiliki ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Berikut merupakan ciri-ciri pasar. 1. Terdapat calon pembeli dan penjual. 2. Terdapat barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan. 3. Terdapat proses permintaan dan penawaran oleh kedua pihak. 4. Terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemasaran. Menurut William J. Stanton, pemasaran adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli, aktual maupun potensial. Pemasaran merupakan suatu proses kegiatan usaha untuk merencanakan strategi pemenuhan kebutuhan konsumen melalui hubungan pertukaran dengan pihak lain. Konsep pemasaran. Menurut Kotler dan Keller, konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih.
Menurut Kotler dan Armstrong, tahun 2012, pemasaran bersandar pada konsep inti berikut. 1. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan atau needs, wants, and demands. 2. Penawaran pasar, produk, pelayanan, dan pengalaman atau market, offerings, product, service, and experience. 3. Nilai pelanggan dan kepuasan atau customer value and satisfaction. 4. Pertukaran dan hubungan atau exchange and relationship. Bauran pemasaran. Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah bauran pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan perusahaan yang berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk pada suatu segmen pasar tertentu yang merupakan sasaran pasarannya. Bauran pasaran biasa disebut dengan marketing mix. Marketing mix merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Variabel mana yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya. Bauran pemasaran terdiri dari 4 komponen dalam strategi pemasaran yang disebut 4P, yaitu 1. Produk atau produk adalah suatu barang, jasa, atau gagasan yang dirancang dan ditawarkan perusahaan untuk kebutuhan konsumen. 2. Price atau harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk mendapatkan produk. 3. Place atau tempat, termasuk juga distribusi, adalah penempatan suatu produk agar tersedia bagi target konsumen. Sejenis aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana menyampaikan produk dari produsen ke konsumen. 4. Promotion atau promosi adalah aktivitas mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi mengenai produk kepada konsumen dan membujuk target konsumen untuk membeli produk. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah wujud rencana yang terarah di bidang pemasaran untuk memperoleh suatu hasil yang optimal. Strategi pemasaran mengandung 2 faktor yang terpisah tetapi berhubungan dengan erat, yaitu 1. Pasar target atau sasaran, yaitu suatu kelompok konsumen yang homogen yang merupakan sasaran perusahaan. 2. Bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu variabel-variabel pemasaran yang dapat dikontrol yang akan dikombinasikan oleh perusahaan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Strategi pemasaran terdiri atas 5 elemen yang saling berkaitan. 1. Pemilihan pasar, yaitu memilih pasar yang akan dilayani. 2. Perencanaan produk. 3. Penetapan harga, yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai kuantitatif dari produk kepada pelanggan. 4. Sistem distribusi, yaitu saluran pemasaran hingga mencapai konsumen yang membeli dan menggunakannya. 5. Komunikasi pemasaran atau promosi, meliputi periklanan, personal selling, promosi penjualan, direct marketing, dan public relation. Fungsi strategi pemasaran. 1. Menetapkan basis konsumen. 2. Mengidentifikasi kebutuhan yang sekarang dan yang akan datang. 3. Menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan tepat dan menguntungkan, serta mampu membedakan perusahaan dengan pesaing. 4. Mengomunikasikan dan mengantarkan produk ke pasar sasaran. 5. Memimpin seluruh personel bidang pemasaran. Macam-macam strategi pemasaran. 1. Strategi kebutuhan primer, yaitu menambah jumlah pemakai dan meningkatkan jumlah pembeli. 2. Strategi kebutuhan selektif, yaitu mempertahankan pelanggan dengan cara memelihara kepuasan pelanggan, menyederhanakan proses pembelian, dan mengurangi daya tarik atau jelang untuk beralih merek. Yang ketiga, menjaring pelanggan, yaitu mengambil posisi berhadapan dan mengambil posisi berbeda.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.